Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semua. Halo. Aduh bang. Aduh. Akhirnya kita tiba bang. Tiba di ronde pertama MotoGP 2022 di Lusail Qatar. Lusail Qatar. Kalau sekarang namanya Lusail. Lusail. Kalau dulu Lusail. Semenjak 2004 ya tiba-tiba diganti. Sempat nanya sih kenapa diganti. Ya nggak ada jawabannya, tapi memang ya kayaknya kalau pengucapan ya bang. pengucapan dari sana itu, iya. Orang Qatar Lusail itu jadi Lusail. Lusail. Karena kalau melihat bahasa Arabnya juga ada lam, wawu, cuman botak gitu. Itu kan emang bergundul. Ada dua kategori, mau low apa mau lu gitu. Itulah dia. Tapi apapun itu, sekarang kita udah tiba di pekan balap nih guys. Race week. Race week. Iya. Sampai ya pokoknya satu musim ke depan. Dan juga jangan lupa buat teman-teman semua tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Jangan kasih kendor pokoknya. Harus itu ya bang. Betul. Oke, ini sebenarnya kita tadi mau syutingnya latar belakangnya pantai ya bang. Iya. Karena saat ini kita berada di sirkuit Formula E. On-site nih, bener-bener berada di lokasi pembangunan sirkuit Formula E di Ancol. Nah, tapi sayangnya ya ada suatu kendala yang mengakibatkan nggak boleh di situ. Betul. Akhirnya ya udah. Kita syuting bukan di pantai tapi di lokasinya sirkuit Formula E. Tapi agak sedikit menjauh karena ya banyak pekerja bising lah. Betul. Ya mohon maaf nih guys kalau ada suara-suara yang masuk karena ya itu lagi apa ya bang? Kayak paku bumi, ngebongkar aspal, kemudian menggaruk ininya, pasir. Itulah dia. Tapi kalau untuk yang Formula E nanti sobat bisa saksikan sendiri liputannya di Pradana dan Didit Abdillah dan juga Oke. Oke. Guys, nah kita bicara tentang MotoGP guys. Ini kita buka apa tuh? Buka. Ntar kita ngomongnya di kumur-kumur. Oke. Nah, kita bicara tentang MotoGP. MotoGP Qatar 2022. Oke. Tanpa Rossi. The first time setelah 25 musim nih. Ya. Ini akankah nih? Oke. Ya, pasukan muda-muda ini akan kembali bersaing untuk memperebutkan title gelar juara dunia MotoGP 2022. Betul. Karena kalau kita bicara tentang ya persiapan, betul. Setidaknya ini agak sedikit beda dari tahun lalu. Betul. Tahun lalu tanpa pengetesan. Iya. Tahun ini udah ada di Sepang dan juga di Mandalika. Cuma waktu tahun lalu kan semua tim punya waktu cukup banyak di sirkuit Lusail nih. Makanya kalau sekarang nih agak sedikit berbeda. Jadi pembalap langsung melakukan istilahnya first practice ini dengan kondisi apa adanya. Tapi tahun lalu juga kan di Lusail nggak mulus-mulus banget bang. Betul. Badai pasir. Iya. Danilo Petrucci aja ngomong ini motocross apa MotoGP. Sama kayak Fabio Quartararo. Iya di Mandalika. Nah itulah. Sekarang kita bicara tentang ya bang persiapannya nih bang. Oke. Kira-kira menurut Bang Joni ya kalau kita bicara tentang kesiapan ya. Ya. Kayaknya semua udah ngaku siap gitu. Siap lah, ready or not gitu. Ready or not. Iya. Menurut Bang Joni, jalanan MotoGP Qatar akan seperti apa nih bang? Pastinya akan lebih seru karena di MotoGP Qatar 2022 ini banyak juga ada perubahannya. Sebelumnya kita sounding mulai dari peraturan terkait dengan batas maksimal kualifikasi waktu. Kalau kemarin 107% dari waktu tercepat, sekarang 105. Artinya dari awalnya jaraknya hanya boleh 7 detik, 7 second antara dengan pembalap tercepat. Sekarang tuh pembalap MotoGP harus 5 second, hanya bukan MotoGP, semua kelas tuh 5 second dengan pembalap tercepat. Artinya lebih direduksi lagi. Kemudian juga aturan baru lagi yaitu soal kalau ada balapan di MotoGP khususnya ada diinterupsi oleh bendera merah. Oke. Kalau biasanya diinterupsi bendera merah setelah mencapai balapan 3 putaran. Iya, 3/4 putaran itu akan ditentukan pembalap di lap terakhir. Nah, kalau sekarang siapa yang saat dikibarkan bendera merah itu udah ada yang lewat, itu dihentikan dan posisinya ntar akan dihitung sesuai dengan urutannya. Dan yang paling lebih seru lagi adalah yang pasti bahwa pihak Michelin musim ini juga ada aturan baru yaitu mereduksi alokasi ban yang awalnya 30 untuk ban depan dan belakang, sekarang 28
ban aja. Oke, jadi lebih sedikit ya, Lebih Bang? sedikit. Alasannya katanya untuk ramah lingkungan, karena kalau mamanya 30 ban nih harus membutuhkan sumber daya mineral atau alam yang cukup banyak, dan ini tentunya menjadi PR buat si pembalap juga bagaimana harus mengatur, karena pada saat kemarin tuh kebetulan dapat media scrum dengan Andrea Dovizioso. Dia mengatakan memang saya belum bisa membandingkannya karena waktu kemarin dia dengan alokasi 30 ban, sekarang 28, dan dia bilang masalah pertama sekarang adalah bukan cuma ban, karena dia setelah beberapa tahun naik Ducati Desmo Sedici, musim ini pakai Yamaha, jadi dia rasa buat dianya mungkin belum ketahuan. Jadi memang agak sedikit krusial, dan yang terutama lagi adalah ya di MotoGP Qatar di sirkuit Lusail kali ini adalah jamnya agak maju. Itu kalau kemarin-kemarin kan kita harus begadang, Bang. Iya, harus begadang. Mulai jam 12 malam. Betul. Sekarang lebih cepat nih. Start jam 8 Moto2. Oke. 20.20 Moto2, baru ntar jam 9-nya langsung MotoGP. Bukan jam 10. Jam 10-nya MotoGP, betul. Jadi ya buat guys semua nih jangan keasikan ntar jam sekian nih. Ini takutnya kelewat ya. Nah, biar nggak kelewat diingatkan jam 10 waktu Indonesia bagian barat. Itu yang membuat salah satu ciri khas yang menarik di MotoGP Qatar 2022 ini. Nah, Bang, kita kemarin udah bicara hasil tes. Iya. MotoGP 6 pabrikan ya? Betul. Baik itu KTM, baik itu Ducati, baik itu Honda, Yamaha, Yamaha Suzuki, wah. dan juga Aprilia. Di antara 6 ini, kira-kira nih Bang, yang berpeluang pabrikan mana? Jangan pembalapnya dulu, pabrikannya dulu. Kita lihat pabrikan bahwa paling tidak tentunya akan mencorong adalah Ducati. Kenapa saya bilang Ducati? Karena kita ingat di 2018, 2019 power of Ducati begitu berkuasa, luar biasa. Dan kemudian kan di 2019 terjadi perubahan ban. Ini yang agak cukup merepotkan. Tapi kemarin kalau kita lihat 2020 kemarin, 2021 kan itu Quartararo. Ya, karena Quartararo berhasil. Finales. Ya, karena waktu kemarin itu Ducati itu masih ada sedikit adaptasi dari pembalap yang udah mapan ke pembalap muda. Waktu itu kan mengambilkan Dovizioso beralih nih Bang. Beralih kan, Dovizioso kan udah cuti 1 tahun. Betul, setahun. Nah, kemarin 2021 itu diserahkan kepada Pecco Bagnaia, Jack Miller, kemudian juga Jorge Martin dan juga Johan Zarco. Hasilnya cukup bagus, hanya saja kemarin itu memang mereka masih agak kesulitan dengan faktor ban. Jadi ini yang membuat akhirnya kemarin harus merelakan kemenangan ke skuad Yamaha. Saya kira Abang mau ngomongin kecolongan. Oke. Karena ya bagaimanapun hasilnya juga 2-3-nya kan. 2-3-nya kan tuh Ducati. Suzuki sampai gedek tuh kan mau bisa podium kan disanget sama 2 Ducati, kayaknya harus finish keempat. Johan Mir kala itu. Aduh. Itu jadi, saya pikir Ducati masih punya potensi yang cukup bagus. Ya, apalagi ya tadi Bang Joni bilang ini 8 pembalap nih. Ducati nih. 8 pembalap. Sementara yang lain ya apalagi Suzuki kan cuma 2. Jadi kesempatan untuk bertarung ya pabrikan Ducati lebih banyak nih. Iya, lebih punya kesempatan dan juga jangan salah. Ya kalau kita melihat Ducati pabrikan ini tidak terlalu memamerkan atau jor-joran pamer kekuatan, tapi mereka cenderung untuk menyimpan. Dia akan memperlihatkan justru sesumbarnya kita lihat di balapan sesungguhnya. Iya. Karena ya, jadi ini juga sih ya, jadi apa ya, kayak semacam tanda tanya bagi penikmat MotoGP, bagi pecinta MotoGP, bagi pengamat MotoGP juga kan. Betul. Loh kok ini ada apa? Yang yang bersinar itu kok malah pembalap satelitnya mereka. Betul. Pramac Racing. Kemudian Muni VR46 Racing Team yang kemarin Mandalika mencetak waktu tercepat. Luca Marini lagi. Luca Marini, betul. Nah, oke, ini Ducati nih Bang. Iya. Lebih berpeluang untuk mengisi podium nih. Betul. Selain Ducati, siapa lagi? Kalau kita melihat perkembangan motor adalah kemungkinan besar Honda akan bisa membuat kejutan. Honda guys. Iya. Sementara Yamaha masih masuk hitungan, cuman kalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh pembalap Yamaha yang menggunakan motor pabrikan, ya seorang Fabio Quartararo bilang bahwa ini motornya udah mentok banget nih. Ya. Bisa tampil bagus, tapi si pembalapnya harus
100% mengerahkan seluruh kekuatannya. Nah, ini juga yang menjadi tanda tanya nih betul, bagi Fabio Quartararo. betul. Karena kemarin di sesi jumpa pers, itu dia berkata bahwa saya nggak mau ngomongin kontrak. Oke. Bahwa kontrak saya, ya nanti aja dulu deh. Betul. Karena mungkin salah satunya dia pengen melihat, ya selama 2022 ini, kira-kira bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Betul. Karena udah ntar kontrak dulu, ntar dulu deh. Gitu. Iya. Ini agak berbeda dengan yang ya kayak Pecco Bagnaia, Pecco Bagnaia, Brad Binder, kemudian juga Francesco Morbidelli, 2024, kemudian iya langsung disegel. Sama itu Marc Marquez 2024. Itu makanya jadi sementara rumor di pedok lagi beredar lagi bahwa Joan Mir pengen ditarik juga sama Yamaha. Betul. Nggak tahu untuk menggantikan Franco Morbidelli atau Fabio Quartararo. Karena kan Joan Mir pun rumornya diincer juga nih sama Honda. Sayap tunggal nih. Itu dia. Joan Mir diincar sama sayap tunggal. Fabio Quartararo pun diincar sama sayap tunggal. Nah, jadi menurut Bang Joni. Siap. Kira-kira selain Ducati siapa? Honda. Yamaha numero berikutnya. Kemudian juga yang akan bisa memberikan tantangan tersendiri adalah Suzuki. Karena kemarin ya dari hasil tes pramusim Suzuki menunjukkan perkembangan yang cukup mencolok dan tak hanya itu adalah kehadiran seorang Livio Suppo. Itu dia tuh. Maestro orang di belakang layar yang sudah mencetak banyak detail buat Ducati dan juga Honda. Ya. Kalau kita bicara tentang Livio Suppo. Iya. Casey Stoner. Stoner Ducati masih di dalam arahannya Livio Suppo. Livio Suppo. Ketika Casey Stoner pindah ke Honda, masih dalam arahannya Suppo juga. Menurut Bang Joni. Iya. Kira-kira ya hadirnya Livio Suppo akan mengubah nggak seluruh performa Suzuki? Saya melihat kemungkinan itu sangat besar terjadi karena kita tahu Livio Suppo begitu tangan dinginnya bagaimana dia di Ducati mengantarkan Stoner juara dunia, kemudian dia itu sempat hengkang dulu nih dari Ducati ke Honda dan saat itu hanya sebagai istilahnya marketing director untuk KRC. Iya, untuk KRC. Namun kemudian dia berhasil merayu Casey Stoner untuk bergabung dengan Honda dan di saat kepindahannya di Honda, Casey Stoner juara dunia. Itu yang Casey Stoner. Kemudian jangan lupa bahwa di balik kesuksesan seorang Marc Marquez ada Livio Suppo. Bagaimana Livio Suppo meyakinkan waktu itu Shuhei Nakamoto untuk merekrut, kemudian juga berani untuk istilahnya memveto waktu itu Rookies Rule. Rookies Rule saat itu adalah semua pembalap juara dunia Moto2 harus ke tim satelit. Tapi di 2013 tiba-tiba Marc Marquez langsung naik ke tim pabrikan. Dan tak hanya itu, Honda mencetak sejarah baru di mana dia mengorbitkan pembalap debutan yang langsung jadi juara dunia. Dan jangan lupa juga bahwa kemarin saat juara dunia Joan Mir, siapa yang menangani? Davide Brivio. Davide Brivio dari mana? Orang Italia. Nah, ini Livio Suppo yang notabene istilahnya kapasitasnya jauh lebih besar saat Davide Brivio, meskipun tugasnya sekarang mirip. Saya yakin Livio Suppo bisa memotivasi baik Joan Mir maupun juga Alex Rins untuk tampil lebih bagus. Dan kemarin Livio Suppo sempat bilang, kalau saat ini saya melihat bahwa ini kompromistis nih antara Ducati dengan Honda. Karena apa? Karena mungkin Livio Suppo bisa lebih fokus karena hanya menukangi dua pembalap. Kemudian persoalan untuk motor sendiri kan sekarang otomatis ditangani oleh Shinji Sahara dan Ken Kawauchi. Artinya mereka bisa lebih fokus untuk mengembangkan itu. Sementara untuk mentalitas, untuk strategi tim, ini murni diserahkan kepada Livio Suppo. Oke, ini menarik Bang. Betul. Karena gini, kalau kita bicara tentang Livio Suppo, seingat gue 2017, sebelum pensiun, ada keinginan dari Livio Suppo untuk langsung menggait si Joan Mir loh. Iya. Buat naik ke Repsol. Betul. Itu ibaratnya loncat juga tuh, kayak Jack Miller, Darren Binder sekarang, Nah, pengen ditarik gitu kan. Betul. Nah, ini setidaknya jadi Livio Suppo tahu bahwa Joan Mir ini punya potensi. Dan itu udah dibuktikan karena di juara dunia di Moto3 dan juga di MotoGP 2020. Oke, jadi itu ya Bang ya. Itu kalau kita bicara tentang ada kemungkinan bahwa ini beberapa pabrikan yang akan berkuasa di sirkuit Qatar.
dan sirkuit kart, sirkuit Lost Missile, betul. Sekarang kita bicara soal pembalapnya nih Bang. Pembalapnya. Tadi kan ya bukan prioritas sih, tapi yang topnya ya. Iya. Itu ada di Ducati. Ducati, betul. Setelah itu ada Honda. Betul. Setelah itu mungkin Yamaha Suzuki gitu betul. kan. Nah, menurut Bang Joni kira-kira siapa ya pembalap yang berpeluang? Ya saya melihat kalau pemainnya dari keyakinan, kemudian mentalitas, ini tetap akan ada berkutat di 4 pembalap. 3 juara dunia MotoGP, 1 adalah runner up MotoGP tahun lalu. Oh, okay. Bagaimana Fabio Quartararo, dia tetap akan menjadi amunisi simpanan Yamaha karena ya notabene Qatar ini sejauh ini adalah menjadi track yang sangat cocok dengan skuad MotoGP Yamaha pabrikan. Ya. Kemudian juga Suzuki kalau kita lihat bahwa Joan Mir nih udah mulai kayak semacam dapat mojonya nih dengan motor yang mulai barunya ya. Iya, motor yang mulai powerful, kemudian kehadiran dengan Livio Suvo dan yang paling ini adalah The Mark is back. Karena apa? 2 musim dia tidak tampil, kemudian dia tuh masih kayak penasaran nih karena dia baru sekali juara itu 2014, 2018, 2019 digagalkan oleh Dovizioso. 2019 nggak ada. 2020 dia masih cedera. Nah ini 4 musim penasaran ini dia simpan dengan kondisi bahwa sekarang motor Honda ya so far jauh lebih merata dan juga kencang. Dan ini sampai kemarin itu ada media debrief yang menanyakan kepada Quartararo gimana tuh motor Ducati sampai 8. Quartararo malah bilang, saya justru melihat Honda 4-4-nya kencang semua. Wow. Itu baik yang digunakan oleh Marc Marquez, Paul Espargaro, kemudian oleh Takaki Nakagami dan juga oleh Alex Marquez. Artinya dari kondisi ini kemungkinan nih ada potensi buat Marc Marquez untuk comeback, dan seandainya dia bisa comeback di Qatar ini, bukan tidak mungkin dia akan punya confidence dan rasa keyakinan diri untuk bisa istilahnya mengejar titel juara dunia ke-9 tahun ini. Oke, jadi kalau Marquez didasari oleh rasa penasaran dia penasaran, nih, iya, dan dia udah comeback nih karena ya walaupun dia bilang belum 100%. Iya, dia lihat dulu. Cuman kalau kita melihat udah comeback, dia tidak ada masalah diplopia, tidak ada masalah dengan cedera lengan tulang lengan atasnya, dan dia motornya pun cukup bagus meskipun memang dia belum menentukan aero fairing atau aero package yang mana. Nah, itu tuh bicara soal homologasi aero fairing nih, Bang. Betul. Kan harusnya kan kemarin udah ditentukan dong. Pasti udah. Dia mau pakai yang mana atau yang mana. Tapi kan tetap boleh menggunakan dua semusim itu. Ya. Nah ini kira-kira semua udah menyerahkan dong pasti ya? Pasti. Nah kalau menurut Bang Joni? Feeling saya sih pakai yang lebar mirip Aprilia. Karena kemarin di tes Sepang dan di tes Mandalika keseringan menggunakan itu. Sementara yang kumis lele seperti Yamaha itu hanya ditampilkan di yang sesi foto session doang, kayak tidak dipakai untuk di saat tes pramusim. Itu. Siap Bang. Nah berarti tadi ada 4 pembalap nih ya? 4 pembalap. Boleh saya sebut ulang ya Bang? Boleh. Marc Marquez, Fabio Quartararo, Joan Mir, dan Pecco Bagnaia. Francesco Bagnaia. Betul. Dari 4 ini? Ya. Dari 4 ini. Kita coba prediksi 3 pembalap untuk mengisi podium. Oke. Menurut Bang Joni siapa aja nih? Saya bisa melihat mungkin Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan Marc Marquez. Joan Mir enggak dong? Joan Mir duel nih. Kita akan lihat dulu nih apakah peningkatan top speed ini benar-benar efektif. Karena kan kemarin lagi-lagi Suzuki itu keteteran di straight yang panjangnya 1 km lebih. Ya. Ini kita harus lihat. Kan mesinnya baru Bang. Iya kan baru kan belum nyaman juga kemarin di tes mesinnya belum terlalu enak gitu. Ya. Iya. Lebih enak untuk dipakai menikungnya ya. Betul. Untuk cornering speednya lebih bagus. Betul. Oke. Nah berarti 3 nih ya. Marc Marquez, Pecco, dan juga Quartararo. Podium pertama diisi oleh siapa Bang? Saya melihat kemungkinan Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Fabio Quartararo. Wah ini duel ini dong ya. Duel Aragon. Duel idaman. Duel idaman. Iya. Aragon cuman Aragon dua doang Marc Marquez. Iya. Nah, tadi kalau Misano, Marc Marquez sama
Ya Bagnaia juga Bagnaia dong. juga. Oh iya, berarti ya duel. Berarti tiga-tiganya belum secara Belum langsung belum duel, pernah ketemu nih. Betul. Masih ya sendiri-sendiri sih Iya, sebenarnya. iya, Antara iya, Marquez iya. dengan Pecco, antara Marquez dengan Dengan Quartararo, Quartararo. antara Quartararo dengan Pecco. Betul. Ini seru nih Bang. Pasti, makanya jangan sampai lewatkan. Udah ronde pertama, udah gitu pengen tahu nih, ini yang jagoan-jagoannya siapa. Nah kalau mamanya keempat nama ini bisa duel dari awal, udah 2021 pasti seru. Oke. Tapi yang pasti akan ada perang mental dulu nih. Perang di awal mental. nih. Marc Marquez, wah, sebagai pembalap senior di antara para kandidat nih. Betul. Bukan di antara semua pembalap ya. Betul. Karena kan Ada masih Dovizioso. Dovizioso sama Johan Zarco Johan aja. Zarco, iya. Kepala di atas 30-an Betul. kan. Gitu. Tapi di antara para pesaing juara dunia, ya ini nih. Iya. Marc Marquez nih. Ya bahkan jangan salah nih guys, pada saat press conference pertama itu kan ada kayak ya gimmick permainan terus tulis nama juara dunia siapa nih. Itu Marc Marquez mengklaim sendiri. Kemudian Fabio Quartararo mengklaim namanya sendiri. Kemudian Pecco Bagnaia mengklaim namanya sendiri. Joan Mir malah beda. Kemudian lebih kocak lagi Maverick Viñales, Jorge Martin. Ini agak beda sama Rossi. Ya, makanya 3 nama pembalap ini yang kayaknya benar-benar yakin bisa bersaing di papan persaingan untuk memperebutkan titel juara dunia MotoGP musim ini. Oke, nah itulah guys. Tapi gue sedikit masih penasaran nih. Iya. Ducati ya setelah engine freeze ini hilang, top speednya di Qatar bakal pecah lagi nggak ya? Mudah-mudahan pecah karena terakhir kan 362,4 kan, Johan Zarco. Siapa tahu nih yang nggak mau umbar-umbar, ketimbang ntar jadi beban gitu. Top speed dapat tapi katakanlah kualifikasi nggak dapat kan malah repot. Udah diem-diem aja gitu, sepaket ntar kualifikasi mungkin dia berusaha yang terbaik sekaligus memecahkan rekor top speed. Oke, nah itulah guys. Ya Bang, siap. Prediksi atau preview MotoGP Qatar 2022 dari kita. Saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Kita bakal ketemu lagi di review ya MotoGP Qatar 2022. See you guys.